Terlihat tuh kalau yang hancur itu malah bagian samping dari mobilnya. Jadi apakah benar kalau misalnya mobil Nika Ardila ini menabrak? Tapi apakah mungkin kalau sebenarnya dia yang ditabrak? Hey semuanya, balik lagi sama gue Valen. Apa kabarnya kalian? Gue harap kita semua sehat terus. Dan kalau bisa untuk saat ini jangan kemana-mana dulu. Jangan ngumpul-ngumpul dulu. Apalagi kalau ngumpulnya cuma buat instastory. Karena restoran junk food kesayangan kalian tutup. Gak penting banget guys. Pokoknya jangan sampai ngorbanin kesehatan kalian. Karena sehat itu mahal. Kita semua setuju ya. Nah buat kalian yang baru pertama kali nonton video gue, welcome to my channel. Di channel ini tuh akan ada pembahasan mengenai kasus-kasus pembunuhan, kisah-kisah misteri, dan masih banyak lagi. So di subscribe aja. Dan jangan lupa nyalain loncengnya kalau kalian ngerasa channel ini tuh cocok untuk kalian. Oke langsung. Nah di video kali ini gue akan membahas mengenai seorang artis yang sangat terkenal di tahun 90-an. Yang pada zaman itu tuh booming banget deh artis yang satu ini. Dia kita kenal sebagai Nike Ardila. Tapi sangat disayangkan nih guys, dunia hiburan tanah air harus kehilangan sosok Nike Ardila ini karena kecelakaan tunggal yang melibatkannya. Atas kecelakaan ini pun banyak banget spekulasi atau teori-teori yang muncul karena terdapat beberapa kejanggalan dari kematiannya Nike Ardila. So di video kali ini gue akan membahas mengenai biografi dan misteri kematian dari artis Nike Ardila. Tapi sebelum itu gue mau ingetin kalian, di sini gue nggak ingin menjatuhkan siapapun. Dan semua yang gue katakan di sini berdasarkan data-data yang udah gue kumpulkan dan gue rangkum menjadi sebuah video. So langsung aja kita ke pembahasannya. Take a sweet seat and start listening. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau yang kita kenal sebagai Nike Ardila lahir di Bandung tanggal 27 Desember tahun 1975. Dia adalah anak dari pasangan Edi Kusnadi dan Nining Ningsih Ratdia. Nah, Nike Ardila ini merupakan seorang penyanyi, seorang aktris, dan seorang model yang sangat terkenal di era tahun 90-an guys. Karena sejak kecil, si Nike Ardila ini memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia bernyanyi. Bakat bernyanyinya Nike katanya tuh mulai tumbuh sejak dia masih berumur 5 tahun. Katanya nih darah seninya ini tuh diturunkan dari kakeknya yang merupakan seorang penyanyi keroncong pada zamannya. Ketika Nike berusia 5 tahun, dia sudah berani tampil menyanyi ketika keluarganya tuh mengadakan acara gitu, kayak mengadakan suatu acara di rumahnya mereka. Dan semasa kecilnya Nike ini memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni guys. Dari mulai bernyanyi hingga menari tarian daerah, ya pokoknya semua hal yang berkaitan dengan seni, Nike Ardila tuh suka. Dan niatnya untuk menekuni panggung tarik suara semakin serius guys. Setelah dia berhasil menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku yang diselenggarakan oleh TVRI. Dan dia juga menjadi juara pada festival pop singer HAPMI Kodia Bandung pada tahun 1985. Dari kecil prestasinya terbilang cukup banyak dan membanggakan banget. Ya hebat lah pokoknya nih anak satu ini nih. Dan saat Nike masih berusia 10 tahun, Nike juga rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, atau bahkan dia pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang festival pop singer tingkat nasional guys. Pokoknya keren dah. Setelah memenangkan sejumlah kontes bernyanyi, Nike kemudian didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia guys, atau yang disingkat HAPMI. Nike kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, seorang wartawan musik senior kenamaan pada zamannya. Dan di bawah manajemen Denny Sabri ini, si Nike yang pada saat itu masih berstatus pelajar kelas 5 SD, sudah dimintai untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan atau konser musik yang terbilang besar guys. Nike Ardila ini seringkali terpilih untuk menjadi penyanyi opener di dalam sejumlah konser penyanyi senior kayak konsernya Nicky Astria, konsernya Ita Permatasari, dan konsernya Ikang Fauji. Pokoknya Nike ini ditunjuk sebagai penyanyi pembukanya. Karena pada masa itu Nike Ardila belum memiliki lagu miliknya sendiri. Jadi nggak mungkin ngadain konser sendiri. Dan saat dia menjadi opener pun dia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat guys. Misalnya The Final Countdown dari band Europe dan Honky Tonk Woman dari grup band The Rolling Stones. Dan pada tahun 1986 akhirnya Nike memiliki lagu sendiri dengan merilis sebuah single yang berjudul Lupa Diri
Single ini termasuk dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power pada tahun 1987. Nah, perlu diingat kalau ini semua tuh dia lakukan atau Nike Ardilla ini lakukan ketika dia masih duduk di bangku SD loh guys. Keren banget kan? Pada bulan Oktober 1989, Nike kemudian bergabung dengan proyek Q Records dan bersama label ini nih, si Nike akhirnya bisa merilis album bertajuk Seberkas Sinar yang diproduseri oleh Dedi Dores. Dan dalam album ini pun, nama panggung Nike yang sebelumnya adalah Nike Astrina diganti menjadi Nike AR, yaitu singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Tetapi penggunaan nama Nike AR ini pun gak berlangsung lama dan akhirnya diganti lagi menjadi Nike Ardilla. AR-nya masih ada tapi ditambahin Dillanya, gitu guys. Semenjak album ini dirilis pada tahun 1989, nama Nike Ardilla kemudian langsung mencuat dan masuk ke jajaran artis papan atas pada zaman itu. Saat itu tuh manajemennya memang mempersiapkan dia untuk menjadi artis yang multitalenta guys. Awal pembentukannya sendiri nih, Nike Ardilla ini memang disiapkan untuk menggantikan Cut Irna yang saat itu terkenal sebagai model, dan Meriam Bellina yang saat itu terkenal sebagai bintang film papan atas. Dan Diva Rock terkenal pada tahun 80-an yang bernama Nicky Astria. Jadi tuh menurut manajemennya ini, Nike Ardilla adalah perpaduan dari Nicky Astria, Meriam Bellina, dan Cut Irna yang disatukan tuh menjadi Nike Ardilla. Karena seperti yang udah kita tahu nih, sebelum album perdana ini sukses, Nike kan sudah sering banget nih terlibat dalam produksi beberapa film dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan modeling guys. Termasuk show-show nyanyi yang hampir dia ikutin di seluruh pelosok daerah yang ada di Indonesia. Diketahui tahun 1990 merupakan titik awal kepopulerannya Nike Ardilla di kancah hiburan tanah air. Ya, nggak salah lagi, ini semua dikarenakan keberhasilan album Bintang Kehidupan yang telah terjual hingga 2 juta kopi saat itu. Di tahun itu juga Nike Ardilla terpilih sebagai gadis sampul terfavorit di ajang model yang sangat bergengsi di zaman itu. Saking populernya dia nih guys, jadwal konsernya Nike Ardilla ini setiap tahun tuh penuh. Setiap tahunnya tuh dia pasti tampil di acara-acara selebritas dan ajang-ajang penghargaan kayak awards gitu yang ada di Indonesia. Selain itu dia juga membintangi beberapa film box office. Bagaimana dengan iklan? Ya gak usah ditanya guys, karena hampir semua produk iklan pasti menginginkan Nike Ardilla sebagai bintang iklannya. Pokoknya top banget deh artis muda yang satu ini. Tapi mungkin kegemilangan karir Nike Ardilla terbilang sangat singkat karena cuma terhitung dari 1988 sampai 1995. Ya kalau di total cuma 6 tahun aja dia bersinar. Karena tepat pada tanggal 19 Maret tahun 1995, kurang lebih pada jam 6.15 pagi, Nike Ardilla dikabarkan tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Karena mobil Honda Civic yang dia kendarai diketahui menabrak sebuah pagar beton yang ada di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung guys. Diperkirakan Nike tewas seketika, tapi beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan bilang kalau Nike belum meninggal saat kecelakaan itu terjadi, tapi dia meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Atas kejadian ini, Nike Ardilla mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dan memar-memar hampir di seluruh tubuhnya guys. Nike yang saat itu bersama manajernya yang bernama Sofiatun katanya baru aja pulang dari sebuah tempat hiburan malam yang ada di kota Bandung. Karena fakta ini mulai muncul isu-isu negatif mengenai seputar kematiannya Nike Ardilla ini. Jadi itu ada yang bilang kalau misalnya Nike Ardilla ini mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan dalam pengaruh obat-obatan narkoba. Tetapi kemudian kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan para saksi. Bahkan manajernya aja nih bilang kalau saat di diskotik Nike Ardilla ini cuma minum jus jeruk guys. Dan menurut hasil tes kepolisian pun juga mengatakan di dalam tubuh Nike Ardilla tidak ditemukannya ada kadar alkohol atau obat-obatan. Ya so udah dipastikan kalau Nike Ardilla tidak menggunakan obat-obatan dan tidak mabuk saat berkendara. Tapi selain itu di sini juga ada ketidakjelasan mengenai waktu kematiannya Nike Ardilla. Jadi itu menurut saksi kecelakaan itu tuh terjadi pukul 3 pagi. Tetapi ada saksi yang lain mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pukul 5.45 pagi. Dan laporan resmi dari kepolisian mengatakan bahwa waktu kecelakaan terjadi pukul 6.15 pagi. Nah kalau menurut gue sih ini aneh guys.
Karena antara saksi-saksi dengan polisi aja, semuanya bisa berbeda-beda gitu. Menurut kalian gimana? Apakah aneh atau tidak? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan setelah itu jenazah Nika Ardila kemudian dimakamkan pada sore itu juga. Dia diantar oleh ribuan penggemarnya beserta para rekan sesama artis ibu kota. Tapi tidak dengan ibu kandungnya guys. Karena ternyata nih, ibunya aja baru tahu si Nika Ardila ini meninggal justru 3 hari setelah tubuhnya Nika Ardila dikubur. Makin aneh kan guys? Karena kan seharusnya kalau misalnya ada seseorang yang terkena musibah atau bahkan sampai meninggal, otomatis orang pertama yang seharusnya tahu kabar tersebut adalah keluarganya sendiri. Betul gak sih? Tapi kak, masa iya ibunya Nika nggak tahu kalau dia kecelakaan? Nah gini guys, ibunya Nika Ardila tahu kalau dia mengalami kecelakaan. Tapi ibunya ini hanya dikabarin kalau putrinya mengalami kecelakaan dan saat itu sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Jadi tuh ibunya nggak dikasih tahu kalau Nika Ardila sebenarnya sudah meninggal. Terus gimana ibunya bisa tahu kak? Nah ibunya Nika Ardila ini akhirnya tahu kalau Nika Ardila sudah dikubur melalui teman-teman Nika Ardila yang merupakan sesama artis guys. Bukan dari pihak kepolisian ataupun dari pihak manajernya sendiri. Kejadian ini tuh cukup mengundang tanda tanya yang sangat besar. Dan banyak spekulasi yang muncul yang bilang kalau kematian Nika Ardila ini sebenarnya sengaja disembunyikan, termasuk dari ibunya sendiri. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kata manajernya nih yang saat itu sedang bersama Nika Ardila di dalam mobil itu, kronologinya seperti ini. Ketika dalam perjalanan pulang diskotik saat itu, Nika Ardila memang tidak menggunakan sabuk pengaman guys ketika berkendara. Dan kecelakaan itu terjadi saat Nika berusaha menyalip mobil yang ada di depannya. Ya katanya sih memang mobilnya itu nggak kencang, berjalannya lumayan pelan. Tapi secara tiba-tiba dari arah yang berlawanan muncul sebuah mobil yang melaju sangat kencang. Dan di sini Nika berusaha untuk menghindari mobil tersebut. Tapi katanya tuh dia malah membanting setir terlalu ke kiri sehingga menabrak sebuah pohon dan kemudian menabrak sebuah pagar beton. Tapi guys, lagi-lagi informasi ini tuh menuai banyak banget pertanyaan. Karena secara logika, sebuah mobil kalau menabrak benda yang keras tentunya yang hancur adalah bagian depannya atau bumper mobilnya udah pasti rusak. Tapi kalau kita lihat dari foto atau kondisi mobil Nika Ardila pasca kecelakaan, terlihat tuh kalau yang hancur itu malah bagian samping dari mobilnya. Jadi apakah benar kalau misalnya mobil Nika Ardila ini menabrak? Tapi apakah mungkin kalau sebenarnya dia yang ditabrak? Nah menurut kalian gimana mengenai teori yang satu ini? Silahkan berikan pendapat kalian. Dan teori selanjutnya juga ada yang bilang kalau sebenarnya kematiannya si Nika Ardila ini ada sangkut pautnya dengan keluarga Cendana guys. Kenapa bisa begitu? Karena Eno Sigit yang sebelumnya berteman dengan Nika Ardila digadang-gadang menjadi orang yang menyebabkan kematiannya Nika Ardila. Eno Sigit ini siapa? Eno Sigit ini adalah cucu dari mantan Presiden Soeharto guys. Jadi tuh katanya Eno Sigit ini sama Nika Ardila menyukai seorang pria yang sama guys. Ini dianggap sebagai pemicu dari Eno untuk melakukan hal-hal yang mengerikan seperti ini. Keterlibatan si Eno ini memang tidak pernah dibuktikan karena pada saat kecelakaan itu terjadi, dia sedang melakukan studi di Inggris. Tapi apa yang membuat orang curiga dan sampai berspekulasi kalau Eno Sigit ini terlibat? Nah, semua itu bermula ketika Eno sedang diwawancarai oleh wartawan mengenai kematiannya Nika Ardila ini. Karena kan sebelumnya kan mereka diketahui sebagai teman dekat ya guys ya. Dan di wawancara itu tuh si Eno secara tiba-tiba bilang, tapi ini bukan saya loh. Nah, kalimat yang menurut gue sih ambigu. Karena kalimat ini tuh orang-orang jadi bingung gitu ya. Maksudnya dari kalimat ini tuh apa gitu. Kalau bukan saya berarti ada yang lain atau gimana? Ya, tapi ini juga masih berbentuk teori. Hingga saat ini belum ada yang bisa membuktikan kebenaran tentang teori ini guys. So, gimana pendapat kalian mengenai teori ini? Langsung aja di kolom komentar. Dan menurut investigator yang menyelidiki kasus ini, kecelakaan ini disebabkan karena kondisi jalan pada saat itu memang sedang licin. Dan diketahui salah satu ban mobil Nika Ardila berbeda jenis dengan ketiga ban yang lain. Jadi tuh katanya tuh dia menggunakan satu ban yang jenisnya A misalnya. Terus 3 bannya jenisnya B. Jadi karena ada perbedaan jenis ini, membuat daya cengkram ban terhadap jalan sedikit kurang maksimal.
Ditambah lagi kondisi jalan yang saat itu licin, membuat kecelakaan ini tidak bisa dihindarkan. So, itulah yang kita percaya sebagai penyebab kematian dari Nicardilla ini. Hingga saat ini nih masih banyak para fans yang sering berziarah ke makamnya Nicardilla ini. Bahkan nih di Makassar pun sampai ada restoran yang bernama Restoran Nicardilla. Ya pokoknya di dalamnya itu beneran guys, semuanya atributnya apapun itu berhubungan dengan Nicardilla. Bahkan untuk lagunya aja nih, yang diputar di restoran itu tuh cuman lagunya Nicardilla. Dan cukup sekian video mengenai misteri kematian Nicardilla beserta teori-teori konspirasi yang ada di balik itu. So, gimana tanggapan kalian mengenai cerita ini? Langsung aja di komen di kolom komentar. Dan thank you banget yang udah support gua. Gua berharap kalian tetap terus support gua dengan klik tombol subscribe. Gratis guys. Tinggal klik aja tuh tombol yang ada di pojok kanan bawah kalian. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa jempolnya. And share juga video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa nontonin video tentang Nicardilla ini. So, see you on the next video. Tetap jaga kesehatan. Goodbye.